Yang lalu kita sudah bahas bagaimana Nabi begitu menghargai kebaikan seseorang walaupun orang tersebut belum masuk Islam. Nabi mengapresiasi seseorang ketika berbuat baik maka hanya berikan. Karena ada kejadian ketika sahabat membuat syair menjelek-jelekkan orang Quraisy yang dulu dia pernah bercerita kepada Raja Heraklius tentang kebenaran datangnya Nabi Muhammad. Maka Nabi melarangnya, jangan engkau bacakan lagi syair itu, karena ashkarun nasi lillahi ashkaruhum linnas. Allah itu manusia yang paling bersyukur di mata Allah adalah manusia yang paling bersyukur kepada manusia lainnya. Dalam artian yang namanya balas budi memang gak ada materinya, tapi Islam menganjurkan, sangat menganjurkan. Karena dalam melakukan kebaikan, konsep kita adalah apa? Kalau melakukan kebaikan, lupakan. Kalau melakukan kebaikan, lupakan, supaya hati kita itu enggak diganggu dengan tingkah laku orang yang pernah kita bantu. Satu hari mungkin gak enak buat kita, akhirnya terungkit-ungkit gitu. Dulu aja udah dibantu juga, sombong amat. Sombong amat ya. Kamu tuh nggak ada apa-apanya dulu di sini, datang cuma bawa yang ada yang model-model begitu Pak ya. Maka kalau ada orang yang pernah kita bantu, paling bagus lupakan, supaya itu betul-betul menjadi amal kita sampai akhirat. Karena kalau sudah diungkit, selesai sudah. Kalau sudah diungkit, udah selesai, amal itu udah selesai. Kan kemarin kita cerita Bapak, ada banyak nanti orang di hadapan Allah nagih pahala. Mana pahala? Nah, sudah begini dulu ya. Mana pahalanya? Allah balik nanya, bukankah dulu kamu cuma pengen dihormati, pengen dapat jabatan, pengen dimuliakan, pengen dipuji orang, udah dapat belum? Udah, ya udah selesai. Nah, maka dalam hal kebaikan, maka praktek 5 tahun sekali itu mudah-mudahan cepat hilang Pak. 5 tahun sekali Pak. Udah cukup lama ya, nggak pulang. Bantu sana, bantu sini, ukurannya Pak 5 tahun sekali. Terlihat baik, tapi masih syukurlah ada kelihatannya. Tapi kan alangkah baik kalau setiap hari, kalau setiap minggu, setiap bulan. Kita lanjut bahasan kita tentang syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la ya'ti bihima 'abdun muhiqqun illa waqahu Allahu harran nas. Ini sabda Nabi. Sebab turun hadis ini ketika perang Tabuk. Perang Tabuk, perang yang salah satu perang yang Nabi umumkan tujuan perangnya kemana. Dari sekian banyak ghazwah, peperangan yang Nabi ikutin, yang Nabi umumkan hanya 2 perang saja. Pertama perang Uhud, kedua perang Tabuk. Yang lainnya sahabat tidak pernah tahu mau kemana, cuma tahu jihad.
Nah, dalam perang Tabuk, kenapa Nabi umumkan? Karena ini pasukan besar. Di sini yang kisah Sayyidina Umar merasa pasti saya tidak bisa dikalahkan sedekah saya dalam kesempatan ini oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Umar membawa setengah hartanya diinfakkan untuk perang. Nabi nanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan? Ya Rasulullah, aku tinggalkan setengah lagi buat keluargaku. Datang Sayyidina Abu Bakar, bawa semuanya. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, tidak lagi saya mau bersaing sama Abu Bakar. Karena awalnya pengen bersaing, Pak. Awalnya pengen bersaing. Karena dalam kejadian itu kata Sayyidina Umar, tidak mau lagi bersaing sama Abu Bakar, pasti kalah. Nah, dalam kisah ini nanti juga Sayyidina Utsman bersedekah 1000 ekor onta lengkap dengan persenjataannya, lengkap dengan bahan makanan apa? Ransum, konsumsinya buat peperangan. Lengkap 1000 ekor onta, 1000 ekor kuda perang, Pak, ya, bukan kuda odong-odong. Kuda odong-odong jalan sebentar, kitanya yang gendong ya. Kan bawa perlengkapan perang berat ya. Udah dengan pedangnya, udah dengan ya persenjataan perang lah. Dalam perjalanan ini para sahabat kehabisan makanan. Karena perjalanan itu hampir beberapa minggu. Belum sampai ke tujuan, makanan udah mau habis. Nah, sedangkan musuh masih di depan, tidak mungkin nih. Belum berhadapan dengan musuh, tapi persediaan makanan sudah habis. Tinggal sisa-sisa, ibarat kita kalau misalkan bawa keripik, apa remah-remahnya itu, Pak. Remah-remahnya itu. Tinggal segitu-segitu ya tinggal. Kata Nabi, sahabat lapar ya Rasulullah, kehabisan kita makanan, nggak ada apa-apa lagi. Tinggal sisa-sisa dikit. Kata Nabi, yang masih ada sisa tolong kumpulkan. Nabi bentangkan sorban beliau gitu ya, bentangkan. Yang masih ada sisa kumpulkan, taruh di sini semuanya. Maka semua sahabat sesisa-sisanya dikit-dikit, ada 2, ada 3, pokoknya ngumpulin aja. Setelah dikumpulin, kemudian didoakan oleh Rasulullah. Beliau baca doa. Kemudian kata Nabi, sekarang silakan isi perbekalan makanan kalian sepenuh-penuhnya. Sepenuh-penuhnya. Semua sahabat isi, ribuan pasukan isi semuanya. Sampai full tempat makanan mereka, ini makanan masih sisa. Maka ketika itulah Nabi menyampaikan, membaca hadis ini. Apa makna hadis ini? Allah itu tidak akan membiarkan hambanya dalam kesusahan. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya selama dalam kebaikan. Nah, makna dari hadis tersebut, hadis ini. Sehingga ketika kita dalam jalan yang lurus, Pak, jangan pernah khawatir. Karena kita ada orang begini, Pak, ya. Bagus, secara planning manusianya bagus, manajemen ini yang bagus sekali. Tapi karena ada yang tidak sempurna, udahlah, nggak jadi, nggak cukup nih kelihatannya anggarannya, nggak cukup nih kelihatannya. Tapi kalau kita udah niat baik, seadanya berapa jalan aja. Susah ini nanti. Itu kalau dalam ilmu tauhid dikatakan begini, seakan-akan kita meragukan keagungan Allah. Ketika tidak cukup secara materi manusia, terus kita tidak jadi berbuat baik. Sedangkan kata Nabi, kalau sudah ada niat baik, jalan aja. Tidak perlu harus sempurna seperti yang kita planningkan. Adanya sekian, ya udah bagi aja dulu. Maka
ada banyak sekali kisah di mana ketika akan kebutuhannya misalkan sekian ratus juta baru terpenuhi baru setengahnya. Tapi ketika sudah dijalankan, maka Allah nanti yang akan ketuk hati-hati orang yang lain. Enggak kurang, malah menjadi lebih. Ini tahadus bin imah kita ya Pak Hastono ya. Itu masjid kita di sana, masjid raya, masjid baru di masjid raya. Itu diambil dengan anggaran sisa dana yang sekian ratus juta ya. Perkiraan orang lama jadi. Tapi kita berkeyakinan dari awal diambil alih, setahun dah pasti bisa jadi pakai buat sholat. Setahun pakai. Ini udah jalan tahun kedua, Pak. Tahun kedua. Entar lagi udah jadi. Ketika diurus benar, Pak. Diurus benar. Bukan kita yang perlu nyari orang, Allah yang datangkan orang. Allah yang datangkan orang. Tahu-tahu datang saya nyumbang tempat wudhu, saya nyumbang ini, saya nyumbang itu, saya nyumbang itu. Kenapa? Karena ketika kita benar lillahi ta'ala, itu yang menyelesaikan nanti biarkan Allah. Tidak perlu ragu, tidak perlu ragu. Berapa banyak sudah acara yang kita bikin ada dananya apa? Di awal. Pertanyaannya, pernah nggak nombok besar? Ya, nggak ada lah, sebenarnya nggak ada. Malahan cukup, cukup. Kenapa? Oh, itu urusan Allah. Cuma hari ini kadang-kadang bikin RAB, nggak cukup ya, nggak jadi aja lah. Belum apa-apa udah mundur duluan. Nah, mental-mental inilah disebut apa? Masih meragukan keesaan Allah, masih meragukan, masih mempertanyakan kayak Allah tuh tidak ada, karena merasa hitungannya hitungan manusia. Kemarin kan perkalian Allah gimana Pak? 1 tambah 1 10, bisa 20, bisa 100, bisa bilangan nggak terhingga. Maka kalau udah bicara agama, matematika manusia tidak berlaku, tidak berlaku. Pakai matematika Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyidun nikah wa a'linuhu. Nah, jangan diam-diam tahu-tahu sudah jangan diam-diam tahu-tahu sudah bonceng orang. Ini nggak boleh. Di sini nggak ada. Hah? Di sini nggak ada. Insya Allah. Banyak ajudannya kalau di sini Pak. Banyak yang memantau pergerakan. Maka kata Nabi gini, ini kan sama kayak kisah Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau berangkat hijrah ke Madinah, beliau kan meninggalkan semua kekayaan beliau di Mekah, termasuk keluarga istrinya, dia bawa, nggak ikut. Maka kata beliau, ketika mau dibagi dikasih setengah kebun kurma, kata beliau enggak, tolong tunjukin saya Ainasuk, mana pasar. Saya enggak bukan tidak mau, terima kasih atas keinginan pemberian, tapi tolong tunjukin saya pasar. Maka seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan beliau sudah punya usaha sendiri tanpa modal. Nah, setelah 1 bulan Nabi melihat Abdurrahman bin Auf rambutnya sudah klimis, sudah pakai minyak wangi. Tanya Nabi, ganteng betul loh. Ya, udah beda dan eksis sekarang. Kemarin berapa minggu kemarin masih kucel. Kata Nabi nanya, udah nikah? Udah. Nah, terus Nabi sampaikan, a'linun nikah walau kana bisya'atin. Umumkan pernikahanmu walaupun hanya menyembelih seekor
kambing. Ya, jadi kalau mau menikah lagi Pak, antara menikah sama menikah lagi ini beda. Ya, kalau mau menikah maka umumkan pernikahannya. Jangan diem-diem aja. Nanti banyak orang yang curiga. Banyak orang nanti tiba-tiba lah kapan nikahnya, kapan nambah nih ya, repot. Ya, sehingga jangan ada fitnah di antara kita. Gitu Pak Bro ya. Jangan sampai ada fitnah. Nah, asyidun nikah wa alimu, usiarkan. Dan kalau dalam konsep nikah yang utama gimana Pak? Mengundang, yang diutamakan pasti keluarga besar dulu, keluarga inti, kemudian karib kerabat orang terdekat. Tidak ada dalam aturan Islam itu misalkan harus 1000 undangan, harus sekian, tidak harus. Terus tidak harus makanannya harus seperti ini, tidak harus. Tempatnya harus tidak ada kewajiban itu. Kalau ada kelebihan silakan. Karena hari ini banyak orang berlomba-lomba dalam acara, setelah acara malah ninggalin hutang. Maka itu malah apa ya? Hanya gara-gara ingin terlihat mewah, terlihat ya betul, mungkin ini kenangan nggak seumur hidup sekali, nggak selalu gitu ya, sekali aja gitu pengennya dalam seumur hidup. Tapi bukan juga berarti yang memaksakan diri sehingga sampai berhutang ya. Maka sewajarnya. Nah, makanya dalam konsep mahar jangan sampai memberatkan, apalagi dengan kondisi hari ini. Gara-gara mahar susah, berat, tinggi, akhirnya zina. Yang salah siapa? Ya yang melakukan betul salah. Tapi sebab mereka melakukan itu kan ada sebabnya. Itu jadi potensinya yang kita hindari. Sewajarnya lihat. Ya. Kalau cerai umumkan. Kalau cerai diumumkan. Nggak usah, nggak usah Pak. Kalau cerai, karena begini, konsep sebenarnya cerai itu bukan perkara untuk yang dibangga-banggakan, kan enggak. Karena harapan kita Pak, ketika ada perselisihan bisa menyatu kembali. Kalau ada ribut-ribut supaya bisa rujuk kembali, makanya kesempatannya kan ada 3 kali, rujuk 1, 2, 3. Setelah ketiga udah nggak ada lagi. Nanti main-main itu ceritanya. Ya. Karena anak buah yang paling disayang oleh iblis adalah setan yang berhasil memisahkan antara suami istri. Itu anak buah iblis yang paling dia sayangi, yang paling dia bangga-banggakan, yang paling dia puji-puji. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ibadah paling panjang. Kalau sholat sebentar, kalau puasa terbatas waktunya. Tapi kalau ibadah, sejak kita ijab kabul 20, 40, 50 tahun yang lalu sampai hari ini mengalir terus pahalanya. Kita telepon, kita WA, kita pegangan tangan, kita duduk bareng, kita ngobrol bareng, suap-suapan, tidur bareng, pahala semua isinya. Berantem kan bagian dari bumbu kehidupan. Kalau semuanya manis nggak enak juga. Sesekali ada garamnya, sesekali naik turun, sesekali. Cuma ya jangan berantem tiap hari juga. Naik turun itu biasa. Ya, karena kan kalau setelah berantem kan jadi kadang-kadang butuh berantem ya.
Karena setelahnya gimana Pak Ali? Jangan tanya Pak Usman. Enggak sengaja enggak sengaja. Nah, yang diwajibkan untuk diumumkan adalah ketika menikah. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Asobal ansori. Ini kisah ketika Rasulullah mengutus Umar bin Khattab dengan seorang Ansor untuk mengawal kaum muslimin dalam sebuah perjalanan. Nah, dalam perjalanan tersebut kondisi musimnya sedang musim dingin, Pak. Kalau di padang pasir kalau dingin kan dingin betul. Ya. Ketika dingin betul. Sehingga Umar karena saking dinginnya kan nggak sanggup pegang air, Pak. Nggak sanggup pegang air, malah sakit nanti. Kan ada kisah perang apa tuh? Abu Ansor, Amr bin As atau siapa saya lupa. Yang apa? Yang ketika malam dia junub suruh mimpin sholat malah tayamum gitu ya. Nah balik ke ini, maka Sayyidina Umar karena ingin sholat subuh belum tahu kaifiat cara bertayamum, apa yang beliau lakukan Pak? Beliau melumurkan tanah ke seluruh badannya. Ya kan, mungkin prasangka beliau cara bertayamum itu apa? Kayak berwudu, ya berarti basuh muka, basuh tangan gitu ya. Seluruh badan dibasuh dengan tanah. Nah, adapun Ansor, mereka melakukan Ansor ini tadinya ikut bareng Sayyidina Umar. Dia melakukan tayamum seperti yang kita tayamum hari ini, Pak. Yang tepuk, kemudian tipiskan, usap muka. Terus tepuk lagi, tipiskan, usap tangan kiri, kanan. Dah selesai tayamum sholat, gitu ya. Nah, selesai kejadian itu ketika balik, lapor ke Nabi, ya Rasul, kemarin ketika kami sedang dalam perjalanan, kondisi sedang sangat dingin, musim dingin, nggak sanggup kami pegang air. Kalau pegang air nanti malah sakit. Maka Umar bertayamumnya, ngambil wudhunya, melaburkan seluruh tanah ke tubuhnya. Adapun Ansor melakukannya seperti ini ya Rasul. Maka kata Nabi, asobal ansori, benar orang apa yang dilakukan oleh orang Ansor itu. Ya, maka ini menunjukkan bagaimana Islam itu ketika kadang-kadang panduannya bukan Nabi yang ngasih itu seperti azan, apa Nabi yang ngajarin? Bukan, dimimpikan ke sahabat. Kata sahabat, ya Rasul, saya mimpi begini-begini. Kata Nabi, ajarkan Bilal. Apa yang kamu mimpikan, ajarkan ke Bilal, sampaikan ke Bilal. Itulah azan yang kita dengar. Mimpinya datang ke sahabat, bukan dari Nabi. Nah, sama amalan tayamum ini pun sahabat belajar dari sahabat yang lain. Cuma memang tidak diceritakan kenapa kok bisa mereka tahu tayamum itu cukup muka dengan tangan. Kalau kita bicara tentang bab tayamum, ini bab sederhana tapi penting, Pak. Khususnya ketika kita sedang musafir biasanya ya. Ketika sedang dalam perjalanan atau ketika ke negara-negara yang minoritas muslimnya, susah betul kita cari air gitu ya. Tapi ada beberapa tempat seperti waktu kemarin yang ke Melbourne tuh, di bandara nyari tempat, ada tempat sholat tapi tidak ada tempat wudhu. Muter lah mana tempat wudhunya gitu ya. Terus nyari-nyari di pojokan ada tulisan wudhu stun. Baru ngeh saya ada batu wudhu gitu ya. Mereka membahasakannya wudhu stun gitu ya, batu. Bacalah di situ ada keterangan. Maka apabila kamu mau sholat maka bertanya, ini main tayamum gitu. Sama anak-anak udah nggak usah nyari air,
Karena kalau kita mau pakai air harus ke toilet, nanti malah najis banyak. Ya sudah, akhirnya kita tayamum pakai batu lah. Maksudnya walaupun mereka tidak di situ minoritas, kitanya muslim minoritas, tapi hal-hal yang seperti itu menjadi perhatian. Ya, karena kan orang barat biasanya nggak suka basah-basahan lah ya, sama toilet mereka. Kan nggak ada air, cuma ada tisu. Lah kita biasanya kalau belum satu ember nggak kelar. Ya, kalau belum satu ember habis air nggak kelar. Ini kasih tisu, Pak. Memang suruh lap tangan. Tapi ya menyesuaikan tempat. Nah, maka kaifiatnya untuk tayamum, satu kali tayamum hanya boleh melakukan satu kali sholat fardu. Misalkan kita jamak qashar pakai tayamum, maka ketika tayamum, misalkan jamak takhir ya, zuhur asar, sholat di waktu asar. Kita sholat asar dulu nih 2 rakaat. Selesai sholat asar, maka kalau mau lanjut qashar zuhur, tayamum lagi. Karena tayamum itu hanya boleh untuk satu kali sholat fardu. Kalau wudu selama belum batal terus saja nggak masalah. Tapi kalau tayamum hanya sekali. Kalau untuk sholat sunnah boleh, silahkan berulang kali. Tapi kalau sholat fardu hanya satu kali. Ketentuannya begitu. Saya coba nyari ya di online debu tayamum, tidak ketemu, Pak. Ketemunya di mana? Yang jual ada yang jual tapi dari Malaysia, dari tetangga kita. Mereka itu kayak tempat bedak, jadi dibuat kayak tempat bedak. Jadi tanahnya berarti kan sudah dikeringkan, sudah bersih lah ya. Kalau kita mau pakai tinggal ya kayak bedak, taruhnya di wadah gitu ya, terus pakai buat tayamum. Ini kelihatannya sederhana tapi penting gitu. Karena bagi kita kadang-kadang kalau udah perjalanan jauh itu bingung gitu ya, mau ngambil wudhunya. Belum lagi kita nggak terbiasa ngambil wudhu air sedikit, Pak. Dikasih satu gelas begini, silakan wudhu segini. Ya nggak terbiasa, ini buat kumur-kumur juga habis. Ya, kalau kita paham segelas itu bisa buat wudhu, Pak. Nah, segelas ini bisa buat wudhu. Ya, buat wudhu yang rukunnya saja, ya, diutamakan rukunnya saja. Kita lanjutkan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun faqalu rahmatun wa qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Ketika turun hujan kan ada 2 respon manusia ya. Kalau petani pasti responnya alhamdulillah, Pak. Tapi kalau yang sedang jemur atau proyek yang nggak boleh masak, Pak, ngecor baru ngecor hujan, pasti udah marah-marah sendiri gitu kan. Nah, tapi kita lihat, Pak, hujan itu dalam Al-Quran spesial. Tidak sembarang air, yang pertama, tidak sembarang air. Kalau kata Nabi apa? Maka nanti kan ada kisah, Pak, ya. Dalam kisah bagaimana Nabi, nanti kita ada hadisnya. Nabi ketika turun hujan, beliau itu main hujan, Pak. Apa kata? Kenapa? Kata beliau, karena air ini baru saja dari sisi Tuhannya, kan dari langit, ya kan? Turun dari langit. Nah, maka kalau ada anak-anak main hujan, Pak, ikutan, Pak. Bukan biarkan, tapi ikutan. Kalau nggak masuk angin. Nah, sekarang khawatirnya ntar baru
Bukan karena masuk angin air hujannya, masuk angin karena angin apa namanya, airnya kencang gitu ya. Nah, di sini dulu, balik ke sini bahwa manusia ada dua kategori tadi. Ada yang bersyukur dengan turunnya hujan, tapi ada juga yang tidak bersyukur. Padahal hujan itu sendiri adalah rahmat dari Allah. Nah, dalam hadis ini Nabi katakan begini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra'al mataru kasyafa thawbahu. Nabi kalau lihat hujan beliau buka baju. Wa qala Abu Dawud, dalam hadis Abu Dawud, yusiru thamu anhu thumma ittifaqu an hatta asabahu. Fa qulna ya Rasulullah lima sana'ta hadza? Qala li'annahu hadithun ahdi bi rabbi. Jadi Nabi kalau hujan itu ya main hujan. Ini konsep main dalam Islam Pak, yang hari ini banyak ditinggalkan. Hari ini kalau turun hujan malah jangan main, nanti sakit. Padahal itu air yang sehat. Hujan itu air yang sehat. Cuma kalau petirnya kenceng ya jangan yang di lapangan terbuka yang masih aman gitu ya, masih banyak pohon-pohon tinggi. Jadi kalau ada petir tidak berbahaya buat kita. Nah, tapi dalam konteks ini bahkan Nabi ada juga beliau buka surban beliau Pak. Beliau kalau mencuci surban pas hujan dibuka beliau cuci. Makanya sahabat akhirnya apa? Ketika menyuci perlengkapan pas lagi hujan. Tapi bukan air yang turun dulu ke atap, bukan, yang langsung dari langit. Nah, itu airnya sehat, bagus. Ya. Kalau ditanya bagaimana manfaatnya, main aja coba Pak. Nanti ngerasakan sendiri gitu lah ya. Buktinya kalau anak kecil main kan happy banget. Cuma semakin gede kita ditakut-takutin loh ya. Jangan main hujan. Kalau hujan gerimis itu nanti bikin demam, panas. Kalau hujan lebat, apalagi lah gitu ya. Padahal dalam Islam sendiri hujan ada panduan untuk bermain hujan. Dalam hadis yang lain dari Imam Nawawi, ma'nahu anal matara rahmatun wa hiya qaribatul ahdi bi khalqillahi ta'ala laha fayatabarrak biha. Kenapa Nabi membasuhkan mengenai badannya dengan air tersebut? Karena itu air baru saja dari samping Tuhannya dan mencari keberkahan dari itu. Ya. Fayatabarrak biha. Wa fi hadzal hadis dalilun liqaulihi ashabina annahu yustahabbu 'inda awwalil matar an yakshifa ghairu auratihi liyanaluhul matar. Maka ini menjadi panduan bagi para sahabat ketika awal turun hujan membuka bajunya tanpa memperlihatkan ghairu auratihi, tanpa memperlihatkan auratnya. Udah basah-basahan sama hujan. Ya, kalau malu main hujan seperti anak-anak sekarang udah naik motor, muter. Yuk, ada cucu yuk naik motor, muter gitu. Muter kan hujan-hujanan juga gitu. Ya, hujan. Kalau gerimis, ke masjid bagus pakai payung atau mau pakai payung? Nah, ini konteksnya beda. Kalau udah mau ke masjid pasti pakai payung lah. Pulangnya buka aja. Nah, pulangnya kan hujan-hujanan nggak apa-apa. Kalau basah ke masjid kan ganggu orang. Tapi kalau pulang kan tinggal ganti baju. Kalau berangkat pakai payung, pulangnya ya pura-pura payungnya lupa. Intinya apa? Main hujan. Ya. Udah habis. 3 menit lagi. 3 menit. Masih.
Nah, bagaimana sikap kita terhadap hujan? Kata Nabi, asbaha minan nasi syakirun. Ini yang tadi kan ya? Udah. Wa minhum kafirun faqala udah. Nah, kenapa perlu kita syukuri? Karena pada dasarnya hujan itu adalah nikmat dari Allah. Berapa banyak tumbuhan, tanah yang kering, kerontang, ketika turun hujan langsung ada kehidupan. Makanya hujan itu betul-betul rahmat dari Allah. Ada juga yang bersyukur, tapi ada juga yang kufur tadi. Orang kufur apa? Karena melihat hujan itu merusak yang sedang dia persiapkan, yang dia sedang kerjakan misalkan. Padahal rahmat itu jauh lebih besar. Kalau di Indonesia pastinya kalau petani kalau turun hujan pasti senang. Baiklah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bahasan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.